pagi Sobat RSUD Kota Bogor, kembali lagi ke saya Dr. Pina. Dan sekarang kita mau membahas topik tentang screening penyakit jantung anak, yang saya sekarang bersama dengan Dr. Lipu Satriani, dokter spesialis anak, konsultan jantung anak. Jadi memang beliau ini basicnya dokter anak dan udah belajar lagi fokus ke jantung anak. Jadi anak itu ada subdivisinya teman-teman. Jadi nggak semua dokter anak semua gitu. Nah, beliau ini ahli dan pakarnya. Jadi kita akan membahas pertamanya sih general dulu penyakit jantung anak seperti apa, dan screeningnya nanti baru di belakang. Oke, baik, mangga dokter untuk pertamanya silakan untuk dimulai dokter. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pagi ini kita ketemu ya dalam rangka Hari Jantung Dunia. Ya, 29 September pas sekali sih harinya ya. Jadi ya akhirnya saya diminta untuk ngobrol-ngobrol tentang penyakit jantung khususnya pada anak. Ya, Gitu. Ya, kita mulai aja deh ngobrol-ngobrolnya. Oke. Ngobrol apa ya? Pertama Oke. ini sih dok, basicnya adalah penyakit jantung anak itu seperti apa? Karena pasti beda kan dengan dewasa dok. Nah, yang membedakan dengan anak dan dewasa itu apa dok? Nah, yang jelas kalau misalnya kita udah ngomongin anak dan dewasa, anak itu kan sampai umur 18 tahun, ya. Begitu 18 tahun ke atas itu dia masuk usia dewasa. Nah, anak-anak ini bukan dewasa yang dalam ukuran mini ya. Anak ini unik, dia punya karakteristik tersendiri yang istimewa, sehingga jika mereka ini mengalami suatu penyakit ya kita harus lebih konsentrasi karena berbeda dengan penanganan pasien-pasien dewasa. Penyakit-penyakitnya juga banyak yang berbeda dengan dewasa ya. Kalau untuk jantung ini kita bagi menjadi dua bagian besar, penyakit jantung bawaan sama penyakit jantung didapat. Nah, kalau penyakit jantung bawaan itu berarti dari lahir dia dengan penyakit jantung, tapi kalau misalnya penyakit jantung didapat ya berarti lahir jantungnya bagus. Nah, tapi karena suatu penyakit akhirnya berkomplikasi ke jantung sehingga jantung jadi bermasalah. Gitu. Oke, baik dok. Nah, sekarang pertanyaannya gini dok, kan kalau penyakit jantung bawaan kan kita sudah tahu memang dia dari lahir ini tuh mengarah ke penyakit jantung bawaan. Apakah anak emang udah lahir dulu baru ketahuan, atau sebenarnya sebelum anak itu lahir dijanin nih gitu dok maksudnya? Apakah memang sudah ketahuan kalau itu tuh ada mengarah ke penyakit jantung bawaan? Ya. Jadi kita juga harus melihat faktor predisposisi. Jadi faktor penyebabnya kan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bayi tersebut menderita penyakit jantung bawaan gitu ya, khusus ya. Jadi barang siapa yang mau melakukan fetal echo itu boleh belajar lebih lanjut karena kan gabungan antara echo tapi pada bayi gitu ya. Biasanya objek kan juga melakukan echo. Iya, tapi biasanya terbatas pada lihat oh jantungnya sudah berdenyut bagus kayak gitu ya. Nah, biasanya sebatas itu. Nah, tapi tidak lihat lagi lebih detail ke anatomi jantungnya. Nah, fetal echo itu melihat jantung lebih detail mengenai anatominya. Jadi kalau misalnya ternyata ada kelainan yang kompleks, itu kan biasanya memang terganggunya di trimester pertama pada saat jantung terbentuk kan. Nah, itu jadi begitu kita bisa melakukan fetal echo sekitar 28 minggu gitu. Nah, kita bisa deteksi gitu ya. Tapi ada beberapa penyakit jantung bawaan yang terjadi akibat kondisi alamiah bayi baru lahir ini tidak terjadi adaptasi yang sempurna sehingga menyebabkan beberapa struktur nih kayak foramen ovale, kayak ductus arteriosus yang tadinya kan memang ada di di anatomi sirkulasi janin nih, tapi akibat suatu hal, nah pada saat bayinya lahir struktur itu tetap membuka sehingga menyebabkan anak tersebut menderita penyakit jantung bawaan. Nah, kalau yang seperti itu nggak bisa dideteksi dari zaman dia dijanin karena itu kan struktur normal gitu loh. Dia struktur normal. Jadi ya kalau misalnya dia tidak menutup pada saat lahir baru kita bisa bilang itu penyakit jantung bawaan. Yang Pina pernah baca juga sih dok, katanya memang pada beberapa kasus kalau yang penutupan kayak PAD itu sebenarnya
bayi prematur itu kan wajar ya dok kalau nutupnya lama, tapi ternyata pas nanti udah di usia berapa memang nggak tutup, berarti baru ada gangguan. Atau ada juga yang sifatnya sebenarnya bayi normal pun nggak langsung nutup kan dok, yang bayi tidak prematur, maksudnya bayi normal sehat tidak prematur gitu. Katanya nggak nutup emang sempurna, nanti pas di usia 2 hari baru nutup kalau nggak salah. Ya, jadi kan dia ada, jadi secara fisiologis bayi baru lahir itu memang foramen ovale sama ductus arteriosus ini dia berproses untuk menutup gitu. Tapi ya memang proses menutupnya bukannya sampai harian, mingguan begitu ya. Jadi pas pertama nanti alirannya dulu kan. Kemudian kalau misalnya foramen ovale sih harusnya begitu tekanan di kiri jadi lebih tinggi dari yang di kanan dia langsung menutup truk gitu ya. Tapi kalau ductus arteriosus itu kan dia berproses mulai dari karena oksigen, kemudian dia mulai shrinking gitu ya, mulai menciut, mengecil, kemudian prostaglandin yang dari plasenta ibunya hilang, itu juga menyebabkan dia mulai mengecil, kemudian alirannya mulai berhenti, nanti baru benar-benar dia tersumbat. Ya waktunya ya di 1-2 hari kelahirannya dia gitu. Jadi ya sebenarnya kita belum bisa langsung mendeteksi bahwa oh ini kayaknya penyakit jantung bawaan. Tunggu apakah kita langsung set lahir, aduh nih kayaknya saturasinya turun terus kita langsung bilang penyakit jantung, atau kita tunggu dulu pas di hari kedua atau hari ketiga gitu dok? Ya, jadi tergantung kondisi. Ya, jadi sekarang ini memang kita sedang gencar screening penyakit jantung bawaan ya, terutama yang penyakit jantung bawaan kritis. Kenapa? Karena penyakit jantung bawaan kritis ini dia biasanya membutuhkan intervensi dini, cepat ya, segera begitu ya. Nah, jadi kita lakukan screening ini di semua bayi yang tampaknya sehat. Gitu. Jadi kalau misalnya bayinya udah kelihatan sakit nih, udah prematur ya, terus kita udah dengerin ada sesuatu di pemeriksaan fisiknya, itu sih langsung diperiksa mau kapanpun. Nah, itu kita lakukan screening. Nah, screeningnya itu di 24 sampai 48 jam. Karena apa tadi Pina bilang, ya kan PDA-nya nutupnya ya mungkin bisa aja di 48 jam gitu. Makanya kita lakukan screeningnya itu di 24 sampai 48 jam. Ini aku masih tanya yang PJB ya dok. Faktor predisposisinya kan kita bisa lihat infeksi itu pengaruh kan dok selain bayi prematur ya. Maksudnya kan kalau nggak salah rubella makanya kan ibu-ibu kan juga disuruh cek tes screening TORCH kalau nggak salah. Karena itu salah satunya penting buat kita bisa bukan menghindari ya, maksudnya biar tahu kalau ibunya ternyata ada ke arah gejala rubella, karena nanti buat kejadian juga salah satunya kan bisa ke ini kan dok ya, ke penyakit jantung bawaan kan, kejadiannya salah satunya itu bisa berarti kan dok? Ya, jadi TORCH sendiri itu juga kalau bayinya terinfeksi ya kemungkinan penyakit jantung bawaannya juga tinggi. Kemudian yang paling sering itu adalah rubella. Nah, rubella ini adalah penyakit jadi ada rubella sindrom ya, jadi kumpulan gejala akibat infeksi rubella. Nah, salah satunya itu adalah penyakit jantung bawaan gitu. Nah, padahal kalau rubella sindrom ini bisa dicegahnya dengan apa, Pin? Dengan vaksin. Ya. Pas anak tapi iya, betul. Jadi vaksin anak rubella itu sebetulnya ditujukannya bukan pada pasiennya sendiri, bukan pasien yang divaksin gitu ya. Jadi kalau anak-anak tuh kena rubella biasanya dia gejalanya ringan. Banyak yang ringan-ringan begitu. Tapi permasalahannya kalau sampai anak tersebut menginfeksi ibu yang sedang hamil, terutama di trimester pertama, nah itu jadi bayi yang dikandung itu dia bisa terkena rubella sindrom. Nah, dia jadinya kepalanya kecil, kan, otaknya jadi nggak berkembang, kemudian katarak. Nah, terus salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Gitu. Oke, berarti itu ya teman-teman, maksudnya ya kayaknya nggak semua ibu-ibu juga MMR deh dok. MMR kan kalau nggak salah vaksin rubella itu ya. Terakhir kan kita cuma sampai campak kan. Tapi berarti kalau bisa ya nanti next time mungkin ibu-ibu vaksin MMR. Ini kok di jadwal imunisasi itu udah masuk. Masuk, iya, tapi nggak masuk yang imunisasi wajib dasarnya itu kan dok. Kalau nggak salah ya kan ya MMR masuk, 12 MMR bulan. masuk. Masuk ya dok? Masuk.
yang di 12 bulan. Iya, di IDAI lah ya. IDAI Soalnya sih. kalau wajib itu kan berarti pemerintah harus menyediakan Iya, gitu kan betul, ya. betul, Tapi kalau betul. misalnya yang IDAI itu adalah vaksin-vaksin yang Vaksin diperlukan. Oh. Iya. 12 sampai 15. Oke. Iya. Nah, itu yang penyakit jantung bawaan. Nah, ada lagi nih dok, yang aku tahu juga kan penyakit jantung bawaan itu ada yang biru dan gak biru. Nah, biasanya ibu-ibu ini tuh pahamnya hanya yang biru. Sedangkan kita tahu ada juga nih yang gak biru gitu loh. Jadi bukan jangan, maksudnya bukan berarti kita konklusi atau salah kaprahnya adalah lo jantung itu tuh ada juga lo yang tidak biru, ada juga lo klinis yang lain selain biru. Kan biru itu biasanya sesek ya dok, sesek misalkan paling sering sih dok, anak saya nggak kuat lari, habis lari kayak dia capek banget terus itunya biru. Terus kayak dok tapi anak saya ada yang itu kok dia kuat lari tapi kenapa masih dibilang penyakit jantung bawaan gitu. Jadi ada beberapa yang suka nanya gitu dok di aku praktek sehari-hari. Gitu dok, mangga dok. Jadi itu dia makanya kenapa sampai ada screening penyakit jantung bawaan kritis gitu ya. Nah, jadi Pin, di tahun 2022 itu ada Permenkesnya untuk melakukan screening penyakit jantung bawaan kritis. Kenapa? Ya itu tadi. Kadang-kadang orang tuh mencari gejala apa sih yang mengarah ke penyakit jantung bawaan gitu ya. Nah, padahal kadang-kadang bayi itu tidak mengalami gejala apa-apa ya, atau orang tua tidak merasa anaknya ada gejala, tapi ternyata dia menderita penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan kritis itu dia termasuk di dalamnya itu adalah penyakit jantung yang biru, yang sianosis. Nah, itu aja kita harus cepet cari mereka di usia 24 sampai 48 jam. Nah, sebetulnya balik lagi ke dasarnya nih, Pin. Sebetulnya kenapa sih kok penyakit jantung bawaan ini lama-kelamaan nih fokusnya tuh bertambah gitu ya. Nah, karena sebetulnya insiden dunia itu 8 sampai 10 per 1000 kelahiran hidup ya gitu. Nah, kelihatannya sih sepele ya, cuma 1 dibanding 100 gitu ya. Tapi kalau di Indonesia masalahnya apa coba? Masih banyak orang. Iya. Kita lahirnya juga Lahirnya banyak. Iya, jadi bayi lahir di Indonesia tuh bisa setahun bisa 600 ribuan gitu ya. Artinya kalau 8 per 1000 sampai 1/100 itu tuh bayi lahir di Indonesia dengan penyakit jantung bawaan tuh ada 50 ribu bayi. Ya, nah 25% itu penyakit jantung bawaan kritis, itu yang harus kita cepet-cepet deteksi di 24-48 jam supaya bisa dilakukan penanganan sebelum kondisinya memburuk gitu ya. Nah, kalau misalnya kita carinya biru, kan ada penyakit jantung bawaan yang nggak biru nih. Jadi walaupun di 24 jam sampai 48 jam screening itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda biru, bukan berarti dia itu bebas dari penyakit jantung bawaan, karena ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Terus penyakit jantung bawaan itu sendiri yang tidak biru nih ya, itu variasinya juga terlalu besar gitu ya, mulai dari yang ringan seperti paten Froment ovale gitu ya. Nah, itu kan nggak ada gejala. Iya, dibandingkan flu aja mungkin parahan flu gitu ya daripada PFO kan gitu. Jadi kan dia tidak bergejala kalau kita tidak mencari tahu ya. Nah, sampai ke misalnya VSD-nya besar, anaknya gagal jantung ya, gangguan pertumbuhan. Jadi ibu-ibu di rumah sebetulnya yang sering miss itu adalah ibu-ibu itu tidak menyadari bahwa anaknya itu mengalami gangguan pertumbuhan. Oh, tumbuh kembang Iya, krusial gitu. Jadi kalau dulu itu dibilang failure to thrive itu kan 3 bulan berturut-turut berat badan tidak naik ya. Nah, itu namanya gagal tumbuh. Tapi kalau sekarang kita lebih lebih waspada lagi. Jadi 1 bulan bayi itu berat badannya tidak naik sesuai dengan target. Jadi bukan sekedar naik ya. Kadang-kadang kan ada yang bilang naik nggak? Naik kok, tapi cuman 200 gram ya, 100 gram gitu ya, padahal dia bayi di bawah 1 tahun. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke orang tua bahwa gangguan pertumbuhan itu bisa jadi merupakan awal gejala penyakit jantung bawaan. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar birunya ibu-ibu, kalau misalnya dia nggak biru terus aman berarti, padahal anaknya kurus, ya kan, gampang capek, gampang sakit. Ini ilmu gitu. baru sih ibu-ibu. Maksudnya jadi kebanyakan orang, apalagi juga di dewasa sih dok. Jadi anak atau orang dewasa yang kurus itu kebanyakan adalah mereka berpola pikir adalah ini anak saya kena infeksi paru. Ternyata ya penyakit jantung bawaan juga bisa berpengaruh kan dok. Maksudnya pas kita tes mantuk, anak saya udah tes mantuk kok dok.
normal, nggak ada masalah. Coba kali ya nanti kita screening ke ini, jangan-jangan dia punya PJB ya dok ya. PJB yang tidak biru itu lumayan untuk jadi ilmu tambahan ya ibu-ibu. Nah terus sekarang oke, itu kan penyakit jantung bawaan, sekarang ke penyakit jantung didapat dok. Ini kita beda topik lagi. Screeningnya kan kalau PJB bisa pas dia fetal janin, pas fetal echo atau pas lahir 24-48. Nah kalau untuk yang jantung yang didapat ini dok, kan kata dokter kan jantungnya tuh sebenarnya dia normal karena ada sakit tertentu yang komplikasinya akhirnya bisa ke jantung. Nah ini taunya juga gimana dok? Apakah memang gejalanya mirip dengan penyakit jantung bawaan yang kayak sesek, cepet lelah atau apa, atau memang ada clue yang lain dok yang memang kita bisa ini kayaknya ke jantung deh gitu. Sekarang sih kita cerita dulu penyakit jantung didapat itu yang paling banyak di Indonesia itu apa gitu ya. Kawasaki sih sama Kawasaki ya, terus sama yang paling banyak, yang lebih banyak dan menjadi rutin terapinya karena sudah terlanjur sakit jantungnya adalah penyakit jantung rematik. Ya, itu. Nah, ibu-ibu di rumah, teman-teman, jadi penyakit jantung rematik itu sebetulnya awalnya tuh sepele. Flu. Iya, flu, radang tenggorokan ya, radang tenggorokan. Nah, jadi radang tenggorokan ini biasanya orang pikir ini penyebabnya virus karena memang sebagian besar disebabkan oleh virus ya. Nah, virus itu sifatnya adalah self limiting, jadi dia bakalan sembuh sendiri gitu. Nah, radang tenggorokan itu bisa jadi disebabkan oleh kuman Streptococcus. Nah, kalau yang namanya kuman, dia nggak bisa didiemin aja terus sembuh kan, dia harus diberikan antibiotik. Terus antibiotiknya juga nggak bisa cuma 3 hari doang. Nah, biasanya kan kita kasih pasien, ini bu antibiotik dihabiskan, tapi ternyata dihitung cuma 3 hari. Ya, jadi pemberian antibiotiknya tidak adekuat, tidak cukup. Nah, suatu saat kuman itu seperti menyerupai virus, jadi dia seolah-olah kayak sembuh gitulah. Ya, padahal dia di dalam tubuh itu dia bereplikasi, siap-siap dia menyerang. Jadi dalam beberapa waktu ke depan dia mulai menginvasi. Jadi kalau nggak kena ke ginjal, ya genaps itu ya namanya yang glomerulonefritis itu ya, yang disebabkan oleh Streptococcus, dia bisa menyebabkan demam rematik. Nah repotnya lagi pas demam rematik kita juga nggak ngeh kalau itu dia demam rematik ya. Betul. Jadi gejala-gejalanya itu tidak dirangkum. Kan ada kriteria namanya kriteria Jones gitu ya. Terus disertai bukti bahwa memang ada kuman Streptococcus dengan pemeriksaan ASTO gitu ya. Nah, jadi kebanyakan nih yang datang ke poliklinik jantung anak itu adalah pasien-pasien yang jantungnya udah rusak. Udah telat itu. Iya. Jujur sih memang untuk awal-awal sih memang nggak begitu jelas ya dok. Aku juga praktek sehari-hari pas ketahuan kayak ini sesek ya, terus kayak sebelumnya ada ini, tapi pas udah ada kayak suara bising jantung. Ya, itu biasanya udah tahap ke penyakit jantung rematik. Jadi kita kelewatan masa demam rematiknya, kelewatan juga pas dia radang tenggorokan. Iya, karena kita ini radang aja kok bu, tonsilitis, nggak taunya itu bisa ya dok ya. Makanya kan sekarang udah nggak zaman COVID nih. Jadi kalau misalnya sampai pasiennya mengeluhnya adalah infeksi saluran nafas, kita balik lagi kayak dulu dong, buka mangap gitu ya, mangap. Jadi kita bisa lihat dengan kita melihat tenggorokannya, kita juga bisa membedakan kira-kira penyebabnya virus atau bakteri gitu. Kan nggak mungkin semua infeksi saluran napas terus kita cek ASTO gitu kan? Iya. Nah, jadi akhirnya kita mengandalkan pemeriksaan fisik. Kalau misalnya pemeriksaan fisiknya tenggorokannya kotor, kita mikirlah ini kira-kira kuman Streptococcus. Nah, jadi pemberian antibiotik pada kasus seperti ini itu tepat guna ya. Nah, tapi juga jangan lupa waktunya. Waktunya nggak bisa cuma 3 hari ya, paling nggak 10 hari sampai 14 hari. 14 hari ya. Oke, sip. Berarti ya screeningnya kalau untuk pasien ini sebenarnya dari awal pas si anak itu udah mulai kena flu ya dok ya, maksudnya jadi peradangan. Mesti ibu-ibunya mesti waspada, jadi kasih tahu ke dokternya, dok anak saya kelihatannya radang tenggorokan nih, tolong dicek gitu ya. Atau kadang-kadang ibu-ibu sekarang kan pinter ya, suruh aja anaknya mangap-mangap gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ibunya curiga, dok kayaknya ini penyebabnya kuman. Nah dokter-dokter zaman sekarang itu jangan juga meremehkan ibu-ibu nih, karena ibu-ibu banyak yang nonton YouTube, buka Google, jadi kadang-kadang dia lebih tahu
gejala anaknya nih daripada kita ya. Kita Betul. harus percaya aja gitu. Iya sih, ya, ada Nah, beberapa case yang seperti Terus itu. ini juga nih Pin yang kadang-kadang suka terlewat gini. Kadang-kadang kan kalau misalnya berat badannya nggak naik, ya kan anaknya diterapi TB. Nah itu, Gitu ya. paling Nah, seringnya itu. TB itu kan minimal 6 bulan, ya kan? Iya. Nah, jadi biasanya saya menyarankan kalau misalnya ada gangguan pertumbuhan, kita cek jantungnya aja dulu. Oh, Kalau kita udah terapi TB-nya dulu, itu kan udah 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun gitu ya. Nah, padahal ternyata ada penyakit jantung bawaannya gitu. Nah, anak dengan penyakit jantung bawaan kan bukan nggak mungkin kena TB juga, bisa juga gitu ya. Bisa. Cuma kita kalau misalnya kita sudah tahu diagnosis si jantungnya, itu kita akan lebih gampang untuk berkoordinasi nih sama dokter anaknya yang sedang menangani TB-nya. Iya. Oh, Dok, ini Iya juga sih, jantungnya Dok, mah benar sih. aman misalnya gitu. Oh, Dok, ini jantungnya memang harus dikasih obat. Nanti bersamaan dengan terapi TB-nya gitu. Iya sih, bener juga sih dok. Soalnya kadang kalau misalkan kita nunggu anak pertumbuhannya, misalkan gara-gara TB, ternyata dia sudah lulus dengan OAT tapi masih stagnan, ya kelewat kan dok. Iya, takutnya penyakit jantung bawaannya yang sebenarnya bisa kita screening atau kita bisa tata kelola dengan cepat dengan awal, ke delay 6 bulan sampai setahun. Iya sih, bener juga sih, itu bener sih. Ya, next ya, bisa lah buat nanti petan buat aku dok. Oke, itu dia. Pertanyaan udah masuk ini ya. Wah, ini udah banyak. Nah, sedangkan aku aja belum selesai. Langsung ke pertanyaan atau mau gimana nih dok? Terserah nih, saya sih ikut Banyak nggak sih aja. pertanyaannya? Oh, oke, sedikit lah. Bisa. PR buat aku sendiri sebagai dokter umum nih dok, atau enggak yang buat ibu-ibu nih supaya kita bisa aware, oh ini kayaknya kita bisa nih berhak untuk cek screening penyakit jantung bawaan selain gizi ya dok, selain gizi. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih yang harus Pina juga harus ini lagi dok gitu waspadai? Ya, jadi tadi kan sebetulnya biar gampang gimana sih penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan tuh yang paling banyak di Indonesia itu memang gejalanya gagal tumbuh akibat nomor satunya gagal jantung kan Iya, ya gitu. Nah, yang repotnya apa buat dokter umum atau dokter anak ini? Ya karena di Indonesia banyak banget yang gizi jelek, iya kan? Gizi kurang, gizi jelek kayak gitu ya. Nah, kan nggak semuanya juga dengan penyakit jantung bawaan, tapi memang ada baiknya begini. Jadi kalau misalnya anaknya dengan gagal tumbuh nih, berat badannya nggak naik. Nah, biasanya kita sebulan 2 bulan ya, kita akan melakukan terapi gizi dulu. Ya, sebulan 2 bulan. Biasanya 1 bulan dengan terapi gizi yang baik itu kelihatan berat badannya itu mulai catch up, mulai ngejar gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, screening penyakit jantung bawaan sih tetap, bukan screening lah, pemeriksaan ke arah penyakit jantung bawaan sih tetap gitu. Tapi kan jadinya kita nggak harus buru-buru gitu ya. Tapi nggak buru-burunya juga bukannya 6 bulan, setahun gitu loh. Maksudnya kita kan biasanya terapi gizi itu kan kita lihat di 3 bulan pertama gitu kan. Nah, beda sama kalau bayinya atau anaknya biru. Nah, itu jangan di ini dulu, jangan ditunda-tunda. Misalnya dokter Pina jauh nih misalnya ya, oh saya ada di mana nih, jauh banget nih buat ke Bogor gitu. Ya udah, kalau kayak gitu sambil nungguin ibunya nyari ongkosnya, ngurus BPJS-nya, kita terapi dulu dengan dengan terapi gizi gitu loh. Posyandu bisa. Posyandu harusnya bisa. Posyandu Harusnya bisa sekarang ya. Nah, cuman ya itu tadi lah. Sekarang yang jadi masalah lah, anak-anak yang nggak ada kelainan apa-apa aja gizinya jelek nih gitu kan. Jadi kalau misalnya anak dengan penyakit jantung bawaan gizinya buruk, dianggap wajar gitu. Nah, enggak gitu loh. Gizi yang baik buat apa? Buat pemulihan pasca tindakan. Makanya coba lihat ke dokter Liku. Jadi sebetulnya kita ini ya, dokter jantung anak ini sangat tergantung dengan dokter umum dan dokter anaknya gitu ya. Karena tindakan di jantung anak itu nggak pernah dilakukan pada saat anaknya sakit. Iya. Jadi kita benar-benar nunggu anaknya sehat untuk tindakan gitu. Nah, jadi kalau sakit ke siapa? Ya ke dokter, iya. Terus kalau misalnya mau imunisasi ke siapa ya? Ke dokternya gitu ya.
terus mau ngapain ya ke dokternya gitu loh. Ke dokter itu kenapa ngapain? Ya itu tadi negakin penyakit jantungnya gitu ya. Terus kedua mikirin nih penyakit jantungnya mau diapain kan begitu. Terus sampai ke tindakan korektif misalnya begitu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman tuh ya di puskesmas kalau mau vaksin, mau ngobatin, mau apa gitu, mereka tolak pasiennya, kasihan deh jadinya didiskriminasi gitu ya, dengan alasan tidak ada dokter jantung anaknya gitu. Nah, padahal kan dokter jantung anaknya jadi dokter anak yang konsultan jantung anak ini ibu-ibu itu satu Indonesia nih, se-Indonesia kami tuh baru kurang dari 100. Nah, jadi kan memang pertama sedikit, terus distribusinya juga nggak merata gitu. Nah, makanya untuk penanganan hal di luar jantungnya yang berhubungan dengan anak, ya pasti kami akan dibantu oleh kader-kader di posyandu ya, terusnya tim di puskesmas, dokter dan perawatnya, juga di rumah sakit, dokter anak. Nah, itu yang biasanya membantu kami gitu. Sip. Pertanyaan terakhir deh dok, tadi kan kalau anaknya udah terkena penyakit jantung bawaan kan tadi kan dokter bilang kan tumbuh kembangnya pasti dia akan terganggu. Nah berarti untuk ibu-ibu ini berarti kita harus punya effort lebih kan dok? Nah effortnya itu maksudnya apakah selain dia untuk rehab mediknya dan gizinya, ataukah ada effort yang lain gitu dok yang memang harus diwaspadai, misalkan kayak gizinya ada pantangan atau enggak, terus misalkan juga kayak boleh banyak minum air apa enggak. Kadang kan kalau di dewasa kan udah sampai ke gagal jantung gitu kan nggak boleh banyak minum air, proteinnya direstriksi gitu segala macam. Nah untuk anak ini ada nggak sih dok batasan atau sebenarnya bebas aja gitu? Itu dia. Jadi saya mau koreksi lagi nih tadi Fit. Jadi nggak semua anak dengan penyakit jantung bawaan ada gagal tumbuh. Ya, kayak kemarin tuh kita ketemu pasien 14 tahun dengan penyakit jantung bawaan. Ibunya nggak nyangka dia penyakit jantung bawaan karena dia malah gemuk. Gitu ya. Begitu. Nah, jadi sebetulnya apa? Penyakit jantung bawaan pun bisa gizi baik asal dikelola gizinya secara optimal gitu. Iya. Jadi kalau misalnya penyakit jantung bawaannya ringan, ya dia hanya perlu makan yang sesuai target tumbuh kembang, target pertumbuhannya. Tapi kalau misalnya ternyata dia penyakit jantung bawaannya yang dia dengan dekomkordis, misalnya dengan gagal jantung, ya dia berarti kalorinya harus lebih. Selain untuk pertumbuhan, dia harus ada yang buat mengkompensasi penyakit jantungnya begitu. Jadi dia justru harus lebih banyak kalorinya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan biru lah, itu kan kerja jantungnya memang berat. Jadi kalorinya banyak buat si jantungnya. Akhirnya kalau misalnya kita nggak ngitung kalori yang benar, anaknya gagal tumbuh. Gitu. Jadi kembali lagi tergantung kepada anaknya ya dok ya. Nah berarti ya sharing sama dokter Liko akan lama nih kalau ke poli karena banyak yang akan ditanyakan pasti. Ya ibu-ibu yang pernah ke poli saya mana ada 5 menit 5 menit keluar mana ada ibu-ibu ya. Jadi di dokter Liko itu 1 jam perhitungannya nih poli saya 1 jam itu paling 4 pasien. Satu orangnya 15 menit. Iya, 15 menit. Itu kalau eho malah lebih cepet ya. Nah, tapi kalau misalnya edukasi ini malah lebih lama nih ya. Jadi karena aku banyak nanya sih dok, kayak aku aja ini kan banyak nanya ke dokter kan. apalagi ibu-ibu yang masih anak pertama yang nggak tahu apa-apa pasti kan lebih nanya dok anak saya nanti gimana karena ya aku di praktik sehari-hari aja tuh banyak nanya kayak gitu. Jujur dengan pengetahuan aku yang seminim ini pun juga kayak ya coba nanti konsul lagi dokter anaknya, nanti akan dikonsulkan lagi dokter jantung anak, jadi pasti banyak pertanyaan sih dok. Sebetulnya gini kalau saya lihat ya, miss-nya itu adalah kita tuh harusnya kembali lagi ke zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh kan makanan tuh 4 sehat 5 sempurna. Ada perhitungannya kalori. Kalau sekarang kan ada ahli gizi, dokter gizi gitu ya. Harusnya kan kita bisa tahu ya. Apalagi nggak usah ke mereka deh, buka Google aja kalori anak 1 tahun ya. Terusnya makanannya apa kan ada. Nah kembali lagi ke situ aja. Kalau sekarang tuh kan anak-anak jajan, dikasih uang jajan ya. Dia jajannya nggak jelas apa, kemudian dia nggak mau makan gitu kan. Terus jajanan-jajanan yang nggak perlu-perlu lah, yang kadar gulanya tinggi gitu, itu mereka konsumsi gitu kan.
Nah, jadi kalau buat saya sih sekarang balik lagi ke piring makan anak gitu loh. Jadi apa namanya, pastikan saluran cerna dia bagus gitu ya. Nah, itu kan apa namanya, menyokong ya pertumbuhan yang baik. Nah, pertumbuhan yang baik, mau dia sakit jantung kayak, mau sakit yang lain apa segala macem, ya itu akan membantu penyakitnya gitu loh. Tapi kalau misalnya anaknya udah penyakit jantung, gizinya jelek, ya udah kan jadinya sudah jatuh ketimpa tangga pula kan gitu ya. Padahal jadinya jadi jangan fokus ke jantungnya aja. Jadi fokusnya sebetulnya apa sih, supportnya gitu. Supportnya itu ya supportnya adalah gizi. Harusnya pencegahan infeksi seperti itu. Imunisasi tetap ya dok ya. Nah kadang tuh beberapa ada ibu-ibu tuh khawatir, dok berarti anak saya nggak bisa imunisasi. Bahkan menurut saya pribadi, loh imunisasi itu prioritasnya untuk penyakit jantung bawaan. Cuma mereka kayak udah takut gitu loh dok. Ya, Gitu. karena biasanya dokter-dokternya sendiri yang takut atau Iya, kalau nggak berani ya. Iya, kalau Jadi misalnya kayak- biasanya vaksinnya di bidan kayak gitu ya, begitu dibilang penyakit jantung bawaan, padahal ternyata penyakit jantungnya cuma PFO gitu. Iya, itu nggak udah ada apa-apa. apa namanya, udah nggak mau ngasih vaksin. Terus kalau misalnya lagi sakit nggak mau ngasih obat, dokternya di puskesmas gitu ya. Nah, ini mungkin paradigma ini yang harus dirubah gitu ya, mindsetnya. Justru kalau misalnya imunisasi, misalnya tadi kayak dokter Vina, saya setuju. Jadi kalau misalnya ternyata vaksinnya sudah sedikit, terus ada anak sehat sama anak dengan penyakit jantung bawaan, yang justru yang prioritas, Yang prioritas itu kan, anak dok, dengan iya. penyakit jantung bawaan, supaya dia sambil kita tata kelola penyakit jantung bawaannya, dia nggak terkena penyakit infeksi yang bisa dicegah sama imunisasi vaksin ini. Iya, makanya kadang ya aku pribadi sih, tapi itu awam sih dok, jadi kadang harus kita jelasin lagi. Kadang suka sebel aja sih sama ibu-ibu. Kayak salah satunya kayak anak saya takut demam dok soal kalau divaksin, jadi saya nggak mau vaksin. Emang kenapa bu kalau anaknya nanti jadi demam demi vaksin? Jadi kayak ya udah awam kan. Terus kayak salah satu juga ya dok soal penyakit jantung bawaan, misalkan ibu bidan atau dokter puskesmasnya nggak berani, jadi ke dokter jantung anak dulu, itu terlalu lama kalau saya pribadi. Jadi ya ke dokter anak dulu aja nih, gimana kondisinya, kalau baik gasin aja gitu. Jadi kadang ada ya itu awam sih dok, ada kekhawatiran ya. Jadi ya itu makanya yang memang ibu-ibu harus sebetulnya kan tidak semua kondisi itu harus ke dokter jantung anaknya gitu ya. Nah, jadi ada dokter umum, dokter anak, mereka belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Yang kebetulan juga dengan penyakit jantung bawaan misalnya, atau penyakit jantung didapat gitu. Jadi jangan terpaku harus ketemu dokter liku nih, misalnya kalau di Bogor masih masih ketemu dokter liku di Poli gitu ya, harus gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya pas anaknya sakit, nah kebetulan dapat jadwal saya, ya cancel aja, berobat dulu sampai sehat gitu ya. Karena kan kasihan pasiennya ya, misalnya anaknya lagi nggak enak badan, terus padahal kita mau echo, padahal echo itu perlunya anaknya tenang gitu. Tapi kan kalau dia lagi nggak enak badan, pusing dia, rewel ya. Jadi hari itu kita kayaknya agak kesulitan kalau misalnya bayinya rewel misalnya begitu. Nah, cuman kan nggak tahu nih ibu-ibu ini terlalu terlalu patuh, jadi disuruh ayo ketemu gitu ya. Padahal sebetulnya yang namanya ke poli jantung anak itu dalam kondisi stabil dan sehat. Nah, jadi kan bilang antrinya lama segala macam, nggak ada masalah karena kan saya sudah, apalagi yang pasien lama ya kan, saya sudah bikinkan program ya, kapan ketemunya, dan kalau misalnya ada perlu mesti kemana, ke dokter umum, kalau kegawatan ke IGD. Nah, fungsinya IGD kan untuk kegawatan, bukannya kalau sempet baru ke IGD karena nggak sempet ke poli kan paginya gitu ya. Terus orang tuanya baru sempet malam-malam, ya udahlah ke IGD aja. Nah, nggak begitu konsepnya. Jadi yang namanya IGD itu adalah untuk kasus-kasus yang kegawatan. Oke, dok. Terakhir dari aku dok, outcome-nya untuk pasien yang penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung didapat pada anak, ya aku tahu sih tergantung case dan tergantung usia dan lain-lain, tapi kebanyakan tuh berapa persen dok untuk outcome-nya baik? Nah, jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan, bahkan yang penyakit jantung bawaan kritis, jika sudah dilakukan intervensi, tindakan kayak gitu, dia prognosisnya bagus. Oh ya, nah seperti ini contoh nih, deteksi awal. Deteksi awal, misalnya bayi dengan transposition of great arteries, kita sering dengar TGA gitu ya, itu kan pembuluh jantungnya kan ketukar tuh, kebalik gitu ya.
Nah, jadi kalau tidak dilakukan tindakan, maka bayi tersebut akan buruk kondisinya. Sebetulnya sih kalau misalnya kita tuh nggak ngomongin hidup dan mati lah, itu kan urusannya yang di atas ya. Ya, saya selalu bilang ya sama bapak-bapak dan ibu-ibu nih ya, kalau hidup dan mati bukan urusan kita gitu. Tapi kita ini ada tujuannya itu adalah mengelola anak-anak bapak ibu yang dengan penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat ini. Jadi kalau misalnya sampai dia dikasih umur yang panjang nih sama yang maha kuasa gitu, gimana caranya kita mengelola mereka supaya kualitas hidupnya baik. Ya, karena umur sih kita nggak tahu, siapa tahu dia umurnya panjang, tapi kalau misalnya kita nggak kelola dengan baik, maka kualitas hidupnya dia yang terganggu. Ya, kayak tadi pasien TGA gitu ya, ketahuan dari awal langsung dioperasi, itu dia jantungnya bisa normal karena kan udah langsung dibalik gitu ya, dan dia bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak lakukan tindakan gitu ya, pada saat tertentu dia akan ngedrop kondisinya gitu ya, karena kan hipoksi, kurang oksigen ya. Nah, kurang oksigen yang berlangsung kronis jangka panjang ya itu kan berpengaruh kepada organ terutama otaknya, motoriknya gitu ya. Coba kalau dipikir-pikir ya Pin ya, zaman dulu itu kan belum ada dokter jantung anak, belum ada intervensi apa segala macem ya. Kalau saya lihat tuh ya di cerita-cerita dongeng kayak gitu ya, itu kan ada nenek sihir ya. Nah, nenek sihir itu sebetulnya kalau saya tamat-tamati, sepertinya dia tuh penyakit jantung bawaan yang sianotik itu, penyakit jantung bawaan kritis, tapi dapat umurnya panjang. Nah, akibatnya ya kan dia jadi biru ya, terusnya jadi kurus ya, terus ada clubbing fingers gitu ya. Nomor satunya adalah sebenarnya outcome-nya baik kalau kita bisa mendeteksi dini dan kita bisa intervensi lebih awal. Outcome-nya baik loh ibu-ibu. Iya. Jadi dan kalaupun disuruh tata kelola ya jangan takut. Aku seringnya takut loh dok. Kasihan dok anaknya nanti dibelek-belek. Kalau saya kadang-kadang suka bilang ke gini ke orang tuanya, orang ibunya sama bapaknya takut, tapi yang ngerasain kan anaknya. Iya itu dok. Ya kan. Terus yang berikutnya itu tadi karena mikirinnya hidup dan mati. Makanya nggak usah dipikirin hidup dan mati gitu. Yang penting tuh gimana caranya supaya anak kita ini menjalani hidupnya dengan baik. Mati mah keniscayaannya nggak sih? Iya. Ya kan? Ini kita lagi ngobrol-ngobrol begini aja kan ya. Terus tiba-tiba lewatlah itu malaikat Israel disuruh itu keliku misalnya begitu ya kan? Iya. Ya jadi apalagi kalau sampai menjalankan operasi besar ya pasti resikonya tinggi gitu ya. Tapi yakin deh kalau misalnya memang umurnya diberikan panjang ya tindakan apapun yang berat itu akan bisa dijalani gitu. Ikhtiar aja ibu-ibu. Maksudnya Iya, kalau ikhtiar kayak gitu kan maksimal, ya harus maksimal. Maksudnya sampai kalau memang ada pengobatan kita bisa lanjut dan bisa fasilitas membadai, kenapa enggak gitu ya dok? Sayangnya sih gitu aja ya. Ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang kayak khawatir, mikir lagi enggak deh dok. Ternyata pas udah keburu jelek bahkan pasiennya yang kita jadi nggak bisa tindakan kan dok? Betul. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kita itu ada timing jadi ya. Kalau misalnya di kedokteran itu kita sebutnya golden period ya. Jadi masa-masa keemasan itu harus dipakai seoptimal mungkin untuk mengejar tata kelola yang baik. Jadi misalnya operasi umur 1 tahun sama operasi umur 14 tahun kan outcome-nya mungkin beda gitu ya. Nah itu masih bagus kalau umur 14 tahun masih bisa dioperasi. Kalau ternyata nggak bisa ya sudah anaknya akan tetap dalam kondisi ya begitu-begitu aja. Iya, bahkan mungkin lebih parah ya dok. Iya, terburuknya dia lah gitu. Oke, sudah. Wow, cukup panjang. Sorry teman-teman. Karena seru soalnya, seru banget. Akunya kepo. Yaudah kita sekarang ke pertanyaan para netizen ibu-ibu. Pertanyaan pertama dok, mau tanya anak saya didiagnosis CLEF. Oke, tapi harus kirim ke dokter jantung anak dulu. Kebetulan nanti tanggal 2 dokter saya akan konsul dokter Liku. Ya, CLEF yang sampai ketemu. Bibir sumbing kan CLEF itu. Ya, jadi kalau misalnya ada penyakit bawaan gitu ya, nah kan kita kenal yang namanya sindrom. Sindrom itu artinya apa? Jadi kumpulan kelainan pada satu pasien. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita ketemu satu kelainan, kita akan mencari sampai tuntas kelainan bawaan yang lain. Nah, makanya salah satunya adalah penyakit jantung bawaan untuk dilakukan pemeriksaan.
Jadi untuk memastikan ibu-ibu, jadi apakah kelainan bawaannya itu memang cuma cleft-nya aja atau ternyata dia sindrom yang ada penyakit-penyakit lainnya gitu. Nah, jadi kalau hitungannya masih Oktober bulan depan sih itu masih sebentar ibu-ibu. Jadi nggak apa-apa, sabar aja. Tadi saya bilang yang penting gini, kondisi anaknya baik. Kalau sampai anaknya sakit, ibu bisa ke dokter umum, ke dokter spesialis anak gitu ya. Nanti berdiskusi gitu ya. Kalau untuk jantung itu kan sebetulnya untuk memastikan pertama dia ada penyakit jantung bawaan atau enggak. Kalau nggak ada ya sudah kan nggak ada masalah. Kalau ada nanti baru diskusi nih kira-kira buat apa, mau diapakan lah ke depannya gitu ya. Tapi jangan ibu-ibu kira itu cuma dokter jantung anak yang bisa Bu. Jadi kayak dokter umum sama dokter spesialis anak itu mereka juga belajar bagaimana cara tata kelola gagal jantung akibat penyakit jantung bawaannya. Nah jadi kalau misalnya ibu-ibu resah menunggu sampai tanggal 28 Oktober, pastikan dulu anak ibu dibawa aja ke dokter anak atau ke dokter umum untuk melihat. Kalau nggak ada tanda-tanda gagal jantung ya insya Allah sih anaknya baik-baik aja lah jantungnya gitu. Ya. Kenapa ya dok kalau bising, maksudnya kalau ada bunyi bising jantung gitu dok? Anak saya baru usia 2 bulan. Iya, jadi kalau misalnya ini Bu, kalau misalnya dokter mendengarkan ada bising di jantungnya, ya kita memang tadi yang tidak bergejala aja kita periksa, apalagi ini merupakan salah satu gejala penyakit jantung bawaan. Jadi kita harus memastikan bising ini bising yang normal atau bising akibat penyakit jantung bawaan. Makanya sama dokter anaknya ibu dikirim ke poliklinik saya gitu. Kalaupun nanti ada sesuatu ke arah penyakit jantung bawaan, nanti kan akan dinilai lagi sama dokter. Iya. Ini nah 2 bulan itu adalah waktu yang baik karena kan 2 bulan ini masih di awal-awal lah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya 2 bulannya itu penyakit jantung bawaan kritis yang biru gitu ya, itu tata kelolanya di 1-2 hari kemarin gitu. Nah biasanya kalau yang seperti itu dia butuh pemeriksaan jantung itu biasanya nanti diprioritaskan. Jadi bayi-bayi yang di bawah 2 bulan itu biasanya kita prioritaskan, nggak sampai antriannya ikut anak-anak yang usianya udah lebih besar. Batasannya sih 2 bulan biasanya. 2 bulan. Oke. Next. Sakit jantung bawaan pada anak apakah bisa menyebabkan keterlambatan pada tumbuh kembang? Sudah tadi jelas. Cuma mungkin nanyanya ini kali dok, kok bisa? Mungkin ke arah fisiologinya, kok bisa penyakit jantung bawaan bisa jadi gagal tumbuh? Mungkin mereka nanyanya gitu sih. Padahal kan gagal tumbuh juga bisa jadi penyakit jantung bawaan. Maksudnya mereka kan nggak cuma di satu sisi kan dok, 2 sisi juga kan bisa kan sebenarnya. Jadi gini, ini sebetulnya adalah 2 hal yang bisa menjadi sebab akibat ya. Jadi gini, kalau misalnya penyakit jantung bawaan ya, kemudian ternyata penyakit jantung bawaannya itu ringan, dia bisa nggak gagal tumbuh gitu? Bisa kalau bisa juga nutrisinya nggak bagus gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia dengan penyakit jantung bawaannya yang ada gagal jantung gitu ya, yang memerlukan nutrisi lebih, kalau misalnya nutrisinya nggak diberikan ya maka dia kan gagal tumbuh kan begitu. Nah tapi ibu-ibu ada juga kebalikannya gitu ya. Kalau itu kan penyebabnya gagal jantung ya. Jadi penyakit jantung bawaan bikin gagal jantung, kemudian dia bisa kekurangan nutrisi sehingga dia gagal tumbuh gitu ya. Nah tapi bisa juga tidak ada penyakit jantung bawaannya ya, kemudian dia gizi buruk. Nah itu juga bisa mengganggu kondisi jantungnya. Jadi jantungnya ngambek. Dia jadinya harusnya berdenyut dengan baik, dia jadi ngambek dia, namanya dilated kardiomyopati. Nah selain obat, jadi obat itu diberikan untuk menunjang si kondisi jantungnya, tapi dia bisa membaik kalau gizinya diperbaiki. Jadi begitu dia terkejar jadi gizi baik, nah itu jantungnya dia bisa pulih normal seperti semula. Tapi yaitu ada waktunya, kita harus ngejar. Jadi tetap aja semuanya itu ada golden periodnya, ada timingnya yang harus dikejar. Nggak bisa terusnya ya udah deh nanti aja deh setahun 2 tahun. Nah itu biasanya nanti kelainannya jadi menetap. Nah repot kalau menetap kan berarti dia mesti minum obat seumur hidup, kemudian aktivitas kualitas hidupnya pasti nggak bagus. Oke,
jadi itu ya, jadi bisa 2 arah, nggak cuma 1 arah. Next, kok jadi banyak? Katanya ada 4. Oh, oke. Apakah bayi yang dulu lahir prematur perlu dievo ulang satu usia 6 bulan, dok? Ya, jadi justru nih kalau bayi dengan prematuritas itu kan kemungkinan untuk terkena penyakit jantung bawaannya kan tinggi ya, Iya, karena dia lahir sebelum waktunya. Jadi biasanya ya jantung itu akan diperiksa di 10 hari pertama oleh dokter anaknya nih gitu ya. Nah, karena biasanya bayi prematur ini ada penyakit jantung bawaan yang namanya PDA. Jadi Ya, pada ductusnya itu dia Tidak terlambat menutup gitu ya. Nah, kalau misalnya memang pas 10 hari pertama itu ditemukan, itu ada tata kelola supaya dia nggak berkembang menjadi buruk gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah diperiksa di 10 hari pertama, ya pastinya ke depannya akan ada pemeriksaan evaluasi. Pertama, jadi nggak perlu yang 6 bulan nih, justru 1 bulan itu harus diperiksa gitu ya. Nanti kita lihat, kalau kondisinya baik baru kita periksanya di 6 bulan gitu. Misalnya ada ductus arteriosus nih, ada PDA, tapi kecil, tumbuh kembangnya baik, ya biasanya saya nanti akan periksanya 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali itu artinya apa? Artinya 6 bulan sekali ketemu saya untuk jantungnya. Tapi kan selama 6 bulan itu kan harus ke dokter anak. Jadi kalau sampai ada apa-apa yang kira-kira penyebabnya jantung, itu akan dikirim lebih cepat daripada jadwal begitu. Jadi tergantung Bu, jadi nggak ada patokan, oh ini harus sekian bulan gitu. Jadi nanti kita lihat dulu kondisi jantung pada saat awal ketemu, baru habis itu kita bikinkan program. Oke. Ada lagi? Ini mereka juga pada kepo dok ternyata. Iya. Masih banyak kan waktunya, nggak apa-apa kan? Bisa ya? Oke. Pagi dok mau tanya, anak saya pos apa nih? BCPS tuh 3 tahun yang lalu. Nah, dia bikava pulmonary shunt. Oh iya. Jadi dia jadi BCPS itu kita bypass. Kita ada bypass. Ya? Jadi superior vena cava kan harusnya masuknya ke atrium kanan. Nah, ini jadi langsung dimasukin ke paru-paru. Oh, gitu. Terus sekarang tinggal nunggu kateter apa nih? Sama fontan, counter target per 1 tahun. Kalau echo per 1 tahun kira-kira gimana, Dok? Echo per 1 tahun. Ya, sebetulnya sih kita lihat dari klinis sih Bu. Kalau misalnya klinisnya baik-baik aja gitu ya, terus memang ke heart kit, di sana kan di heart kit pasiennya banyak banget ya, jadi mungkin mereka echo-nya itu pada saat kontrol gitu. Biasa. Nah, tapi memang yang penting kalau BCPS itu untuk persiapan fontan, yang penting obat dari dokter di sana ya dilanjutkan ya, diminum teratur karena itu buat persiapan operasi yang berikutnya. Iya, jadi gini kadang-kadang nih, ibu-ibu, echo itu bukan segala-galanya. Echo itu cuma pemeriksaan. Echo itu jadi kadang-kadang ibu-ibu pelaksanaan kan dok? Ini bukan, jadi echo itu buat kita evaluasi. Jadi kalau misalnya secara klinis kita evaluasinya baik, ya sebetulnya sih kita nggak perlu nggak perlu harus echo itu mandatory, itu enggak gitu ya. Jadi tergantung. Kayak misalnya ibu ini kan udah di BCPS, terus nggak ada komplikasi. Biasanya kalau BCPS ada komplikasi itu kan anaknya bengkaknya di atas gitu, ada sumbatan. Nah itu kita perlu echo. Tapi kalau misalnya obatnya teratur apa segala macem, terusnya persiapan buat kateter dan BCPS, ya sebetulnya sih echo 1 tahun sekali setahun setahun 2 kali lah cukup gitu. Aman Bu. Ya kita mengikuti apa yang kata dokter anaknya aja Bu, paling enggak. Jadi ya sambil kita melihat klinisnya. Apakah aman imunisasi di posyandu apa harus ke desa yang tadi? Aman ya. Jadi asalkan anaknya dengan kondisi stabil, peri itu kan dok, dengan kondisi stabil. Jadi kalau misalkan kondisi anaknya tidak stabil atau misalkan ada sakit tertentu, ya ke dokter anak aja dulu. Jadi kan apakah memang, soalnya kan ada ya vaksin kan ada, dok anak saya bapil bisa nggak, ada beberapa yang bisa, ada yang enggak kan dok, kayak gitu. Jadi kayak kita harus cek lagi. Contoh juga kayak misalkan anaknya HIV, nggak semua anak juga semua diimunisasi kan dok, ada beberapa yang kita harus dibintangi tuh yang memang kita harus evaluasi lagi. Jadi
boleh kok. Sebenarnya aman kalau anaknya baik-baik aja. Tapi kalau misalkan anaknya nggak ini, ke dokter anak atau ke dokter umum. Kalau masa nggak yakin juga mangga ke dokter Liku. Tapi dokter Liku kalau mau paling terakhir aja ya. Mau apa-apa tuh Bismillah deh gitu ya. Iya dok. Iya, supaya kita agak tenang gitu. Kalau kita kembalikan semuanya ke yang menciptakan kita kan, insya Allah sih kita lebih tenang ya. Kadang-kadang soalnya orang tua itu suka minta jaminan nih ke dokternya, iya ya kan? sih, Dok pasti nggak apa-apa nih, pasti baik nih segala macam. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, dokter tidak punya wewenang seperti itu untuk penjaminan tuh nggak ada. Tetap aja dokter minta doa dari orang tuanya, ya tuh tetap berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan yang terbaik. Jadi intinya tuh kita sebagai manusia balik lagi lah punyanya Allah gitu ya. Jadinya dokter juga nggak bisa menjamin. Dok kalau diginiin pasti sembuh, ya siapa juga yang bisa memastikan ya kan? Karena saya selalu bilang ke orang tua pasien, yang paling penting itu adalah kita meyakini bahwa sembuh, sakit, hidup, mati itu lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu tergantung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita gitu. Yang penting kita masih, kalau aku pribadi yang penting udah usaha dulu sih dok. Ikhtiar. Daripada nggak ada usaha sama sekali gitu. Sayang aja sih para ibu-ibu ini. Oke, sudah selesai. Terlalu lama kita ngobrol ya, maaf ya ibu-ibu. Oke, jadi penutupnya adalah yang tadi bisa aku simpulin. Jadi gini, penyakit jantung bawaan itu nggak cuma yang biru, itu satu. Jadi ada yang tidak biru juga. Jadi jangan menyepelekan penyakit jantung yang tidak biru sekalipun gitu, karena ada gejalanya loh. Selain yang kita paling gampang gagal tumbuh ya dok ya, tapi nggak semua gagal tumbuh itu karena penyakit jantung bawaan. Kita butuh dokter anak juga atau dokter umum untuk mengkolaborasi. Jadi kita pemeriksaan secara komprehensif sih dok sebenarnya ya kalau kayak gini. Jadi saling bekerja sama, apakah memang penyebabnya karena penyakit jantung bawaan atau yang lain. Nah kalau penyakit jantung bawaan nanti kita akan screening lebih lanjut dan akan mengintervensi lebih lanjut. Kalau memang kondisinya masih aman, ya nggak diapa-apain. Tapi kalau misalnya kondisinya udah ketahuan ke arah yang tidak lebih bagus atau nggak dari bayi udah langsung ketahuan kritis, ya kalau kita udah langsung tahu kan kita bisa intervensi lebih lanjut. Untuk apa sebenarnya? Dua-duanya itu mau ini ya sebenarnya untuk kualitas hidupnya lebih baik. Jadi kita berharap anak-anak generasi sekarang, anak-anak Indonesia itu gak cuma kita fungsi ke kognitif ya dok ya, tapi nomor satunya itu adalah gizi. Ya menurunkan angka stunting juga sih dok, salah satunya dengan itu. Jadi dan sama lagi yang kedua adalah jangan takut, ibu-ibu nih jangan takut anaknya kalau satu vaksin, kedua jangan takut untuk ketemu dokter Liku. Jadi dokter Liku nggak menakutkan itu kok. Karena udah pada mereka, aduh ke dokter jantung anak nih dok, aduh berarti anak saya kenapa. Nggak gitu teman-teman, kan dari dokter Liku juga udah bilang tadi bahwa kita kan untuk mendiagnosis dulu, dan kedua nanti tata kelolanya mau bagaimana gitu. Nggak semua akan diintervensi untuk pembedahan kan dok ya. Jadi kembali lagi sharing dulu, jangan kayak aku tuh merasa bahwa ibu-ibu dengan kekhawatiran, jadi dia pola pikirnya tuh udah ke yang jelek-jelek dulu gitu loh dok, negatif thinking, padahal nggak semuanya seperti itu. Jadi itu ya, jadi yang ketiga ya sebenarnya sih kembali lagi kepada ibu-ibu, pokoknya kalau ada tempat yang memadai, ada usaha yang kita bisa lakukan, bisa optimal, kenapa kita tidak lakukan? Itu aja sih dok, kesimpulannya dok ya. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman sobat-sobat RSUD semua. Terima kasih buat waktu dokter Liku, 1 jam loh dok kita ngobrol, cukup lama.